Halo, selamat pagi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Audra Febiani, kelas KM 104, program studi PJJ Komunikasi. Tema dari pembuatan video kali ini adalah saya akan membahas apa sih itu komunikasi dengan tujuan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah pengantar komunikasi digital dengan dosen pengampu yang saya hormati Bapak Muhammad Nur Ihsan SIKOM MIKOM. Jelaskan pengertian komunikasi dan berikan contohnya. Komunikasi adalah penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui tanda, simbol, atau aturan semiotika yang mereka pahami bersama. Atau penyampaian ide, pesan, atau gagasan dari satu kelompok ke kelompok lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Apa sih komunikasi secara langsung? Komunikasi yang menggunakan lisan atau verbal antara komunikan dengan komunikator agar pesan dapat terjalin dengan mudah. Komunikasi secara tidak langsung dapat menggunakan simbol, bahasa atau gerak tubuh, telepon, radio, dan segala macamnya. Contoh dari komunikasi langsung adalah sekelompok yang sedang berdiskusi, sekelompok yang sedang berdialog, ibu yang sedang menawar di pasar. Atau contoh komunikasi yang tidak langsung adalah mengirim pesan melalui email, chatting by aplikasi WhatsApp. Jelaskan pengertian pesan nonverbal dan apa fungsinya dalam komunikasi. Komunikasi nonverbal adalah proses transmisi antara pengirim pesan dan penerima pesan tanpa menggunakan kata-kata atau simbol huruf. Biasanya juga sering disebut dengan bahasa diam, yang komunikasi dapat dilakukan oleh melalui kontak mata, bahasa, gerakan tubuh, dan simbol-simbol lainnya. Fungsi pesan nonverbal itu ada 5. 1. Repetisi atau pengulangan, gunanya untuk memperkuat makna dari pesan-pesan yang disampaikan secara verbal. 2. Substitusi atau pengganti, biasanya untuk mengganti pesan verbal yang akan kita sampaikan. Kontradiksi atau perlawanan, di mana pesan yang kita sampaikan secara verbal berbanding kebalik dengan gestur yang kita keluarkan. 4. Komplement atau pelengkap, di mana biasanya gaya ini digunakan untuk memperkuat bahasa verbal yang sedang kita sampaikan. Contohnya misalnya kalau kita menangis, contohnya misalnya kalau kita tertawa. 5. Aksentuasi atau penekanan, yaitu nada bicara yang mencerminkan makna dari pesan verbal yang kita sampaikan kepada penerima pesan. Apakah seseorang dapat berkomunikasi hanya menggunakan pesan verbal saja? Jelaskan. Secara teoritis, pesan verbal dan pesan nonverbal dapat dipisahkan. Namun, pada kenyataannya, dalam komunikasi yang kita gunakan sehari-hari, pesan verbal dan pesan nonverbal saling terjalin, saling terikat. Misalnya, jika kita tidak bisa menyampaikan pesan verbal pada situasi yang tidak memungkinkan, bisa kita gantikan dengan pesan nonverbal agar proses komunikasi tetap terjalin. Begitu juga sebaliknya, jika pesan nonverbal diiringi dengan pesan verbal, maknanya jauh lebih bisa diterima oleh penerima pesan. Apa yang disebut komunikasi baik dan efektif? Komunikasi yang baik dan efektif adalah ketika kita menyampaikan ide, pesan, atau gagasan ke lawan bicara. Pesan itu dapat dipahami sedemikian rupa agar tujuan komunikasi tetap tercapai. Kapan dan mengapa kita memerlukannya? Komunikasi tidak dapat berjalan semudah itu. Oleh karena itu, kita harus mempelajari apa sih komunikasi yang baik dan efektif. Bagaimana sih komunikasi yang baik dan efektif? Gunanya adalah untuk menjalin hubungan yang baik antara manusia dengan manusia yang lainnya. Tantangan terbesar dalam komunikasi yang baik dan efektif adalah adanya gangguan noise saat kita menjalin komunikasi, keadaan psikologis komunikan, kurangnya pengetahuan, bahasa, prasangka, komunikasi yang berjalan satu arah, dan perbedaan sudut pandang. Berikut hal yang dapat saya sampaikan dalam menjawab ujian tengah semester mata kuliah pengantar komunikasi digital. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.